Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya yang Lydia dengan NIM G002301. Pada video kali ini akan eh, memberikan beberapa materi anatomi. Yang pertama, dimulai dari ereksi dan juga ejakulasi. Jadi, untuk mekanisme dari ereksi sendiri, itu dia berbeda sama ejakulasi. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai organ yang terlibat pada proses ereksi dan juga ejakulasi. Jadi nanti yang akan terlibat itu adalah organ genitalia maskulina. Nanti akan terjadi yang namanya mulai penegangan sampai nanti keluar cairan semen dari glandula penis. Kemudian mekanisme itu sendiri gimana sih? Jadi mulai dari mekanisme ereksi. Jadi untuk mekanisme ereksi yang terkait itu adalah sistem saraf parasimpatis. Kalau misalnya ejakulasi itu mekanismenya yang tersebut adalah sistem saraf simpatis. Kalau untuk mulai dari ereksi dulu, jadi yang pertama itu kan ada rangsangan atau stimulus seksual, itu bisa dari entah itu suara, bau, atau mungkin dari penglihatan visual. Nantinya itu akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus. Yang mana hipotalamus dan juga hipokampus ini merupakan pusat integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Kemudian eh, impuls dari hipotalamus dan juga hipokampus itu akan dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen lumbal 2 sampai 4. Jadi ada yang namanya reseptor aferen. Itu dia eh, di nervus dorsalis penis ini. Dia nanti akan menuju sentrum. Sentrum ini adalah nervus eh, NIL NIL CLMS S2 sampai S4 atau yang tadi disebut sebagai serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Untuk NIL CLMS sendiri itu merupakan singkatan dari Nucleus Intermediolaterales Cornu Lateralis Medulla. Nah, untuk yang namanya inhibisi ereksi. Kalau tadi kan itu dia impuls dari si hipotalamus dan juga hipokampus. Kemudian ada yang namanya inhibisi ereksi. Untuk inhibisi ereksi ini dia dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1 sampai 3 atau NIL-CLMS L1 sampai L3. Jadi ada yang namanya eferen oleh nervi erigentes. Yang mana dia itu merupakan serabut parasimpatis yang memberikan efek yang berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosus di penis. Kemudian nanti akan terjadi dilatasi di arteriol helicinae di dalam corpus cavernosum ini. Jadinya nanti darah yang masuk mengisi cavernae ini sampai ke tunika albuginea dia bakal teregang. Jadinya vena-vena yang menembus tunika itu bakal tertekan atau terjepit. Maka dari itu, aliran yang keluar dari jaringan erektil ini akan terhambat, yang mana membuat tekanan internal itu bakal meningkat dan eh, nantinya kan itu terhimpit ya. Tapi keadaan itu tuh tetap dipertahankan seperti itu. Nah, nanti karena keadaan yang terjepit dan juga vena-vena yang itu dia teregang gitu, jadinya panjang dan diameter penis itu tuh bakal bertambah besar dan juga eh, dia bakal kayak posisi berdiri gitu. Nah, itu yang disebut sebagai posisi ereksi. Terus untuk mekanisme ejakulasi, jadi ejakulasi itu dia ada dua proses, ada proses emisi dan juga ada proses ejakulasi sendiri. Kalau singkatnya, emisi itu adalah cairan semen itu ditransmisikan ke dalam uretra. Kalau ejakulasi, dia itu keluarnya si cairan semen itu dari ostium uretra externum. Jadi, ada yang namanya reseptor aferen oleh nervus pudendus centrum yang dia itu kan dibawa rangsang menuju NIL CLMS segmen lumbalis 1 sampai 3. Nah, jadi mekanismenya adalah eh, di proses emisi, dinding deferens itu bakal berkontraksi. Kemudian otot-otot kelenjar vesikalis dan bulba uretralis itu bakal berkontraksi, terus sphincter vesika urinaria itu juga bakal berkontraksi. Kalau di proses ejakulasi, dia tuh yang menyebabkan arteriol helicinae itu dia bisa mengalirkan darah ke venula, terus ditambah kontraksi musculus bulbo spongiosum dan juga musculus ischio cavernosus yang akan terjadi dorongan mekanis
yang mana nantinya semen itu bakal keluar dari uretra. Nah, selanjutnya kelenjar apa saja yang dia terlibat dalam proses ereksi dan juga ejakulasi. Jadi, kelenjar yang terlibat itu dia termasuk di glandula aksesoria. Jadi ada tiga, yaitu ada vesika urina, vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini, kemudian ada glandula prostata, ini juga ada glandula bulba uretralis. Untuk di gambar yang mungkin lebih uh, panjangnya lagi, vesicula seminalis itu dia ada di sini, harusnya di sini, tapi ini nggak kelihatan. Terus ini adalah uh, glandula prostata, habis itu yang di sini ada glandula bulba uretralis. Untuk fungsinya sendiri, jadi vesicula seminalis atau glandula vasculosa ini dia itu kan sepasang. Dia itu fungsinya untuk menutrisi sperma. Dia itu nanti akan menghasilkan cairan yang jadi tambahan menghasilkan sekret yang jadi tambahan dari cairan semen. Kalau dia itu menghasilkan fruktosa itu untuk nutrisi sperma. Terus kalau prostaglandin dia untuk motilitas sperma. Terus kalau glandula prostata dia itu untuk eh, menetralisir suasana asam di vagina karena dia itu akan menghasilkan cairan yang sifatnya itu alkalis. Kemudian kalau untuk glandula bulba uretralis itu nanti akan menghasilkan mukus yang menjadi pelumas sebelum berhubungan seksual. Kemudian selanjutnya ada materi mengenai proses pembuahan. Di sini akan membahas mengenai dari proses fertilisasi sampai ke implantasi embrio. Jadi ini adalah gambar dari salah satu bagian dari organ genitalia feminina. Di sini kan ada fimbria. Nah, fimbria ini fungsinya untuk menangkap sel telur dan mendorong sel telur itu menuju tuba uterina. Terus nanti tuba uterina itu dia bakal eh, bertemu sel sperma di ampula sini. Jadi eh, kan ketika mengalami ovulasi dan masuk ke tuba uterina, itu akan terjadi kalau misalnya terjadi fertilisasi, dia itu nanti akan menghasilkan ovum. Nah, fertilisasi ini jadi biasanya terjadi antara di perbatasan antara ampula dan ismus atau di ampula yang dekat sama ismus. Kalau misalnya dia terjadi fertilisasi dan menghasilkan ovum, nantinya eh, dia akan mengalami beberapa kali-kali pembelahan sampai akhirnya bakal terbentuk plasenta. Jadi berkali-kali pembelahan dan juga terbentuknya plasenta itu dia proses dari ampula kemudian ke ismus terus dia ke kapum uteri. Jadi dari tuba uterina ke kapum uteri, dia itu akan mengalami yang namanya berkali-kali pembelahan sampai nantinya akan terbentuk plasenta dan terjadi implantasi embrio. Implantasi embrio ini sendiri itu adalah eh, tahap di mana embrio itu menuju dinding uterus, kemudian nanti akan berkembang di uterus ini. Kemudian selanjutnya ada mengenai sistem uropoetika. Yang pertama itu gimana sih perjalanan urin di dalam tubuh. Jadi ini ada gambar. Kalau ini adalah pria, ini adalah wanita. Jadi pertama urin itu kan akan mengalami yang namanya filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan lain-lain di ren. Nah, dari ren ini nanti akan dialirkan ke ureter, dari ureter ke vesika urinaria, baru ke uretra. Dari uretra nanti akan keluar tubuh. Itu dia yang namanya berkemih. Nah, untuk proses berkemihnya sendiri itu gimana sih? Jadi, berkemih itu kan dia bisa dibilang sebagai proses pengosongan dari vesika urinaria. Vesika urinaria itu dia bakal menimbulkan rangsangan saraf kalau misalnya dia tuh udah terisi penuh. Sebenarnya terisi kurang lebih kalau dewasa tuh 250 sampai 450 cc, kalau anak-anak itu 200 sampai 250 cc. Kemudian untuk mekanisme berkemihnya, jadi kan dia tuh kan dari ren, terus dia ke ureter, ke vesika urinaria. Jadi kalau misalnya vesika urinaria itu udah berisi urin yang udah terbilang cukup penuh, dia itu nanti akan menimbulkan rangsangan di saraf-saraf di dinding vesika urinaria. Kemudian rangsangan itu nanti akan diteruskan ke medula spinalis, ke pusat pengontrol berkemih yang ada di korteks cerebral.
Selanjutnya, otak itu nanti akan memberikan impuls atau rangsangan melalui medula spinalis ke neuromotoris di daerah sakral. Nah, saat itulah nanti akan terjadi koneksi antara muskulus detrusor dan juga relaksasi otot sphincter eksternal. Eh, relaksasi otot sphincter internal. Kemudian kan nanti urin itu kan dilepaskan dari vesika urinaria. Tapi dia tuh bakal masih ketahan sama namanya sphincter eksternal. Kalau misalnya emang sudah siap untuk berkemih, nanti baru kan terjadi relaksasi sphincter eksternal dan urin bakal keluar dari tubuh. Ini untuk gambar lebih jelasnya lagi kalau tampak seperti ini REN. Kemudian nanti kan dia bakal keluar dari hilus renalis, terus ke pelvis renalis, ureter, terus dia bakal ke vesika urinaria. Dari vesika urinaria, dia bakal ke uretra, uretra sini. Kemudian ini yang laki-laki, ini yang perempuan, ini yang laki-laki. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.